Selanjutnya yaitu penjelasan umum tentang fakultas dan pengenalan struktural pejabat kebijakan MBKM yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bani Nur Muhammad STMT selaku Dekan Fakultas Teknik. Kepada Bapak Bani dipersilahkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pembawa acara. Baiklah seluruh peserta, seluruh mahasiswa baru, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Mudah-mudahan pagi ini tetap bersemangat. Ini adalah hari pertama kita bertemu dan secara resmi di dalam kegiatan akademik di Fakultas Teknik. Meskipun hari ini merupakan hari libur ya, mungkin hari Ahad, tanggal merah. Namun karena waktu kita sangat mepet, sangat terbatas, maka kita tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Dan itu kami harap tidak mengurangi semangat adik-adik mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, di sini pada kesempatan pertama saya mendapat tugas untuk menjelaskan Fakultas Teknik secara umum. Mungkin bagi seluruh mahasiswa baru, sebagai informasi bahwa segala sesuatu tentang Fakultas Teknik, pada prinsipnya itu bisa kita ketahui dan bisa kita dapatkan informasinya melalui laman Fakultas Teknik. Mungkin yang saat ini tampil di layar ini adalah share screen dari laman website Fakultas Teknik dengan alamat ft.ulm.ac.id. Nah, nanti silakan mahasiswa untuk bisa mengakses sumber informasi ini karena ini merupakan sumber informasi resmi yang dikelola oleh Fakultas Teknik. Jadi boleh kami sampaikan ini merupakan sistem informasi terpusat yang kita laksanakan di Fakultas Teknik. Di dalam laman Fakultas Teknik, kita bisa melihat banyak sekali informasi-informasi tentang Fakultas Teknik, baik yang bersifat statis, artinya yang bersifat tetap, dan juga yang bersifat dinamis. Misalkan pada bagian depan, ini kita akan banyak nanti mendapatkan informasi pemberitahuan ataupun perkembangan terakhir di Fakultas Teknik. Ada ucapan selamat datang kepada mahasiswa baru, ada ucapan selamat kepada dosen yang telah selesai menempuh pendidikan, dan berita-berita lainnya. Nah, kemudian di bagian bawah itu kita juga menyampaikan informasi bagian pengumuman yang menyampaikan informasi tentang hal-hal yang perlu kita ketahui. Kemudian agenda-agenda kegiatan kita juga ada di sini. Kemudian pelayanan publik kita juga kita tampilkan di sini, ya, baik yang bersifat eksternal maupun internal di lingkungan Fakultas Teknik. Nah, nanti kalian akan diberikan penjelasan tentang apa saja atau bagaimana sistem pelayanan yang ada di Fakultas Teknik secara online. Kemudian ada juga portal berita. Di sini kita bisa mengikuti dinamika kegiatan-kegiatan informasi yang bersifat berita. Kalau yang pertama tadi adalah pengumuman. Kalau di sini kita melihat portal berita. Nah, kemudian kita juga menampilkan media sosial kita. Kemudian ada beberapa informasi tentang mitra-mitra kita yang sedang berjalan saat ini. Dan di bagian bawah ini ada informasi tentang kinerja-kinerja dari seluruh sistem yang ada di lingkungan Fakultas Teknik. Nah, dengan adanya sistem informasi seperti ini, maka kita seluruh sivitas di lingkungan Fakultas Teknik, baik dosen, mahasiswa, maupun tenaga administrasi kependidikan kita, akan memiliki satu sumber informasi yang sama. Nah, pada kesempatan ini, saya bertugas menyampaikan apa itu Fakultas Teknik. Untuk itu kita bisa lihat di bagian profil. Ya, di bagian profil ini kita bisa lihat informasi tentang Fakultas Teknik. Jadi Fakultas Teknik ini secara historis itu berdiri pada 1 September
tahun 1965. Artinya pada tahun ini, bulan September tadi, ini tanggal 1, kita melaksanakan Dies Natalis atau ulang tahun yang ke-55. Itu merupakan usia yang sudah sangat matang. Ya, di sini kita lihat sejarah Fakultas Teknik hingga saat ini. Jadi tahun 1965 didirikan, pada saat itu masih hanya ada satu program studi, kemudian tahun 1999 berdiri program studi arsitektur, kemudian tahun 2001 berdiri program studi magister teknik sipil, kemudian tahun-tahun berikutnya terus. Jadi di sini seluruh mahasiswa bisa mempelajari nanti informasi yang berkaitan dengan sejarah Fakultas Teknik. Nah, kemudian mungkin yang juga penting dan wajib diketahui oleh seluruh mahasiswa itu adalah mengenai visi dan misi. Nah, ini merupakan satu kewajiban dari pimpinan fakultas untuk menyampaikan apa yang menjadi visi. Visi itu adalah sebuah mimpi, sebuah harapan di masa yang akan datang, sebuah target yang ingin dicapai oleh Fakultas Teknik ke depan. Nah, visi Fakultas Teknik itu adalah turunan dari visi universitas kita. Jadi kalau Universitas Lambung Mangkurat memiliki visi menjadi universitas terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah, maka Fakultas Teknik juga memiliki visi. Nah, sampai tahun 2022 kita memiliki visi menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang rekayasa dan penerapannya di lingkungan lahan basah. Jadi adik-adik mahasiswa baru, jika nanti ditanyakan apakah mengetahui visi Fakultas Teknik atau mimpi atau harapan atau tujuan Fakultas Teknik, maka sudah bisa menjawab bahwa Fakultas Teknik itu memiliki mimpi untuk menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing, sebagaimana terkemuka dan berdaya saingnya universitas kita. Nah, namun yang membedakan adalah jika universitas kita terkemuka dan berdaya saing secara umum dalam bidang lahan basah, Fakultas Teknik itu mengambil bagian yang memang sesuai dengan bidang ilmu yang kita pelajari, yaitu adalah rekayasa dan penerapannya. Nah, oleh karena itu kami harap mahasiswa seluruhnya itu memahami atau minimal mengetahui, pernah mendengar apa itu visi Fakultas Teknik. Kemudian misinya juga ada di sini dijelaskan. Misi kita pertama adalah menyelenggarakan Tridharma. Mungkin nanti adik-adik mahasiswa akan sering mendengar istilah Tridharma begitu ya. Tri itu artinya 3, Dharma itu artinya apa ya? Pengabdian lah begitu. Nah, tiga kegiatan yang kita lakukan di perguruan tinggi itu meliputi pertama adalah pendidikan, pengajaran. Pendidikan itu kita menyelenggarakan pendidikan, pengajaran itu kita melaksanakan proses belajar mengajar. Itu dharma yang pertama. Dharma yang kedua adalah kita melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian, dan dharma yang ketiga kita adalah melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Itulah misi utama dari perguruan tinggi, termasuk Fakultas Teknik. Yang kedua, misi kita adalah menyelenggarakan penguatan tata kelola, karena kampus ini adalah tempat mahasiswa belajar. Maka kita harus memperbaiki seluruh sistem tata kelolanya agar nanti pelayanan pendidikan atau pembelajaran yang kita selenggarakan itu mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bagus. Kemudian misi kita yang ketiga adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang terintegrasi. Ini maksudnya adalah bahwa antara Tridharma tersebut itu harus saling berhubungan. Apa yang kita ajarkan itu nanti dilandasi apa yang kita teliti. Apa yang kita teliti hasilnya itu yang kita abdikan ke masyarakat. Nah, itu yang dimaksud dengan terintegrasi. Kemudian
Yang keempat, kita menyelenggarakan kerjasama. Nah, ini yang juga sangat penting. Sumber daya kita ini memiliki potensi yang luar biasa, sehingga kita harus mampu memanfaatkan itu melalui kerjasama-kerjasama. Nah, ini kira-kira sekilas informasi mengenai visi misi Fakultas Teknik. Kami harapkan seluruh mahasiswa bisa mengetahui hal ini. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah tentang pengurus atau pejabat atau pimpinan yang ada di Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik saat ini dipimpin oleh pimpinan yang bekerja secara kolektif, kolegial. Artinya kami saling melengkapi, bekerja bersama, membuat kebijakan, keputusan secara bersama-sama. Pertama, selaku pimpinan fakultas, kami dilantik pada tahun 2018 akhir, tapi ya, kemudian kalau wakil dekan itu dilantik tahun 2019, sehingga kami tulis di sini pimpinan Fakultas Teknik periode 2019 sampai 2022 akhir ya nanti. Bahkan untuk wakil dekan nanti sampai tahun 2023. Nah, sebagai pimpinan terdiri dari saya sendiri, Dekan Fakultas Teknik, nama Dr. Bani Nur Muhammad, STMT. Saat ini secara secara teknis saya adalah dosen di program studi arsitektur. Namun secara struktural atau secara tanggung jawab saya sebagai dekan. Kemudian saya dibantu oleh wakil dekan ya. Jadi wakil dekan itu adalah bagian dari pimpinan yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus di bidang tertentu. Nah, wakil dekan yang pertama itu adalah bidang akademik. Bapak Mailana Dharma Putra, ST, MSc, PhD. Ini ada profil beliau. Nah, beliau bertugas mengelola seluruh tanggung jawab yang berkaitan dengan bidang akademik. Akademik itu ya pembelajaran, penelitian, pengabdian, itu semua ada di akademik. Kemudian kami juga semua dibantu oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Beliau adalah Bapak Dr. Sebelumnya Pak Mailana ini secara operasional sehari-hari adalah dosen atau pengajar di program studi teknik kimia. Nah, kemudian untuk bidang umum dan keuangan, jadi yang mengurusi segala sesuatu yang bersifat umum dan keuangan, itu adalah Bapak Dr. Andi Miswar, ST MSI. Beliau sehari-hari adalah dosen pengajar di program studi teknik lingkungan. Nah, tugas beliau sangat banyak sekali, mulai dari urusan yang bersifat umum gitu ya, termasuk masalah kepegawaian, masalah keuangan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga dibantu oleh wakil dekan yang khusus mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan mahasiswa dan juga alumni, yaitu Bapak Romla Nur Hakim STMT. Ini mungkin mahasiswa baru, sudah beberapa kali bertemu dengan beliau. Jadi beliau adalah wakil dekan Fakultas Teknik. Nah, inilah susunan lengkap dari pejabat yang memimpin Fakultas Teknik saat ini. Kemudian Fakultas Teknik juga memiliki struktur organisasi administratif ya yang dipimpin oleh kepala tata usaha, ada subak-subaknya. Nah, nanti mungkin kalian akan diperkenalkan oleh Pak Wakil Dekan. Berikutnya mungkin yang perlu yang perlu saya sampaikan adalah mengenai dosen ya. Dosen di Fakultas Teknik. Dosen di Fakultas Teknik itu secara keseluruhan sangat sangat memenuhi begitu ya. Jumlah dosen di Fakultas Teknik yang berstatus pegawai negeri sipil begitu ya, artinya itu sangat kuat karena banyak perguruan tinggi yang dosennya itu adalah bukan pegawai tetap, istilahnya kontrak atau bisa berpindah setiap saat. Nah, kalau di Fakultas Teknik,
dosen-dosen Fakultas Teknik yang sudah PNS, artinya yang sudah tetap, itu berjumlah 125 orang. Ya. Nah, saat ini yang sedang mengikuti tugas belajar namanya, artinya sedang menempuh pendidikan lanjut, itu 6 orang. 125 ini total dosen ya. Nah, sedangkan yang PNS-nya 116. Kemudian yang kontraknya 9. Nah, yang kontrak ini artinya dosen yang kebetulan mungkin sedang menunggu proses pengangkatan menjadi pegawai negeri atau mereka memang diperbantukan karena memiliki keahlian yang sangat khusus dan lain sebagainya. Ini adalah informasinya. Kemudian saat ini Fakultas Teknik memiliki 3 guru besar, artinya dosen yang sudah mencapai tingkat tertinggi dalam jabatan atau dalam jenjang karir sebagai dosen. Nah, mungkin nanti kalian akan sering menemui istilah lektor kepala atau lektor. Ini adalah jenjang-jenjang kepangkatan dosen. Nah, kemudian informasi-informasi tentang penyebaran dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik bisa kalian lihat pada grafik-grafik ini. Nanti silahkan mahasiswa yang ingin mengenal lebih jauh mengenai informasi profil Fakultas Teknik itu bisa dicari di dalam website Fakultas Teknik. Itu adalah hal-hal yang paling penting yang bisa atau yang ingin saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan program studi apa saja yang ada di Fakultas Teknik, kita juga bisa lihat di sini Fakultas Teknik itu memiliki 10 program studi, ya. Ada 2 program studi magister. Magister itu artinya program studi yang tingkatannya setelah tingkatan sarjana. Nah, mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Teknik tahun 2020 yang sedang mengikuti PKKMB hari ini, itu adalah mahasiswa program sarjana. Jadi kalian semua itu disebut dengan mahasiswa program sarjana. Ada yang sarjana teknik sipil nantinya, ada yang lulus menjadi sarjana teknik sipil, artinya sekarang masuk di program studi teknik sipil, ada yang masuk di program studi arsitektur, nanti lulusnya menjadi sarjana arsitektur, ada yang masuk di program studi teknik pertambangan, ada yang masuk di program studi teknik kimia, teknik lingkungan, teknik mesin, dan teknologi informasi. Jadi untuk program sarjana dari 690 mahasiswa baru angkatan 2020 itu terbagi menjadi 7 program sarjana. Nah, nanti kalian kalau sudah lulus, misalkan yang dari program studi teknik sipil, itu bisa mengambil program pendidikan profesi insinyur. Nah, ini adalah kelanjutannya nanti. Nanti kalau mau lanjut lagi ke program studi magister, bisa. Tapi untuk program studi magister yang ada di fakultas kita baru 2, teknik sipil dan teknik kimia. Nah, mungkin kalian sebagai mahasiswa baru juga mungkin bertanya-tanya ya, apa itu teknik gitu ya? Mungkin yang perlu dipahami, fakultas teknik itu adalah fakultas yang menyelenggarakan ilmu-ilmu teknik. Apa itu ilmu teknik? Itu adalah ilmu rekayasa. Jadi kita ini mempelajari bagaimana melakukan rekayasa di bidang keteknikan. Mungkin kalian juga bertanya, teman saya tahun ini masuk di Fakultas MIPA. Dia mengambil jurusan kimia misalkan atau program studi kimia. Apa bedanya dengan teknik kimia yang ada di Fakultas Teknik? Nah, perbedaan mendasarnya adalah jika kalian mendaftar program studi kimia di Fakultas MIPA atau yang diajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di Fakultas MIPA itu adalah ilmu-ilmu murni ya, artinya mempelajari dasar-dasar atau ilmu-ilmu yang khusus mengenai membahas dasar-dasar dari kimia, dari fisika, dari matematika dan seterusnya. Sedangkan yang ada unsur tekniknya itu artinya kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan rekayasanya, penerapannya. Makanya ilmu-ilmu teknik itu disebut sebagai rumpun ilmu terapan.
karena ilmu yang kita pelajari memang yang khusus untuk diterapkan. Lalu ada lagi nanti yang bertanya di FKIP juga ada di Fakultas Pendidikan Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Banjarmasin. Nah, itu biasanya namanya adalah program studi pendidikan ilmu kimia misalkan. Itu adalah untuk mendidik calon-calon guru SMA, ya, guru SMP yang akan mengajar bidang-bidang mata kuliah khusus kimia, biologi misalkan dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini maka kalian akan lebih mantap lagi di dalam menempuh studi. Nanti studi kalian seluruhnya itu secara normal harusnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 4 tahun. Kami berharap mahasiswa seluruhnya jika mengikuti seluruh kegiatan belajar mengajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, mengikuti perkuliahan dengan baik, maka harapan kita semua mahasiswa itu akan selesai kuliah selama 4 tahun. Namun kalian masih diizinkan maksimal 7 tahun. Ya. Nah, oleh karena itu, meskipun masa studi mahasiswa itu boleh sampai 7 tahun, tapi itu sangat memakan waktu dan menyita biaya yang besar. Oleh karena itu, sejak hari ini kalian harus bercita-cita, berniat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Teknik ini dalam 4 tahun saja ya. 4 tahun harus lulus, kalian lulus nanti mendapat gelar sarjana. Kalau untuk teknik sipil, gelarnya nanti ST, Sarjana Teknik. Kalau yang arsitektur itu SR, Sarjana Arsitektur. Nah, yang lain juga ST nanti. Nah, nanti setelah lulus Sarjana Teknik, maka kalian akan menjadi orang yang sudah memiliki pengetahuan atau tingkat keilmuan yang dianggap sudah mampu berpikir secara konseptual dan melakukan analisis. Nah, kalau ingin melanjutkan lagi, silahkan. Lanjutkanlah ke program studi magister namanya, atau S2. Dan seterusnya sampai program studi S3. Nah, untuk itu penting bagi mahasiswa mengetahui ini agar bisa memberi semangat di dalam menyelesaikan studinya. Nah, nanti setelah kalian lulus, silahkan kalian mengembangkan ilmu ini untuk bekerja. Mungkin seperti itu gambaran umum tentang Fakultas Teknik yang bisa saya sampaikan. Nanti informasi-informasi lainnya bisa kalian cari, kalian dapatkan di website Fakultas Teknik ini. Semua sangat lengkap. Dan nanti masing-masing wakil dekan akan memaparkan apa saja yang perlu dipahami, diketahui oleh mahasiswa baru. Nah, sebagai penutup, mungkin kita semua harus berbangga ya. Fakultas Teknik adalah salah satu fakultas di Universitas Lambung Mangkurat yang kalau saya boleh membanggakan sedikit ya, bahwa kita sudah berkembang atau bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Jadi kita sekarang sudah memiliki satu prinsip untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita memiliki jargon atau semangat Fakultas Teknik Gesit Melayani. Ini adalah sebuah spirit yang kita tanamkan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan atau pegawai-pegawai administrasi kita dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa. Artinya kita semua harus bekerja keras. Gesit ini singkatannya adalah giat, efisien, sopan, inovatif, dan terampil. Itu adalah prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip pelayanan yang kita terapkan. Sehingga mahasiswa, orang tua, masyarakat yang berurusan dengan Fakultas Teknik harus mendapatkan pelayanan yang gesit dari kita, efisien waktu dan biaya, santun di dalam prosesnya, inovatif dalam penyelesaiannya, dan juga terampil. Nah, yang juga perlu
kita banggakan dari fakultas kita adalah fakultas kita bergerak juga ke arah pengembangan menjadi kampus yang berkarakter smart kampus. Artinya apa? Artinya seluruh kegiatan kita, seluruh sistem kita dibikin semakin efektif, semakin mudah, semakin otomatis, dan seterusnya. Nah, itu semua dalam rangka meningkatkan kualitas baik itu akademik maupun non-akademik. Ya, jadi banyak sekali kebanggaan-kebanggaan yang harusnya kita pahami, kita sadari gitu ya, bahwa kita adalah yang terbaik. Namun demikian, bukan berarti Fakultas Teknik tanpa kekurangan ya, mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tapi itu semua perlahan-lahan akan kita bereskan atau akan kita perbaiki kekurangan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2020 yang sudah hadir pada kegiatan PKKMB. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi perhatian, bisa menjadi bahan bekal pengetahuan sehingga ke depan nanti lebih baik lagi di dalam menjalani proses pembelajaran. Nah, selanjutnya apa yang saya sampaikan tadi itu baru awalnya ya, pembuka saja. Masih banyak sekali hal-hal lain yang harus kalian pahami. Nanti akan dijelaskan oleh wakil dekan kita, wakil dekan bidang akademik, bergantian nanti disusul wakil dekan bidang umum, dan terakhir nanti wakil bidang kemahasiswaan. Mudah-mudahan mahasiswa tetap aktif dan tekun menyimak seluruh materi yang disampaikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ananda Dina untuk melanjutkan mengarahkan kegiatan selanjutnya. Terima kasih.